Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Seorang pria ojek online berdiri kaku di depan pintu showroom motor Ninja. Tubuhnya lelah, wajahnya penuh debu, tapi matanya menyala penuh harapan. Belum sempat ia bicara, suara tawa sinis langsung menyambut. Mau beli Ninja? Bercermin dulu deh, ejek salah satu pegawai dengan nada menghina. Beberapa detik kemudian, satu kalimat keluar dari mulutnya. Dan detik itu juga, semua orang di ruangan langsung membisu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria ini? Dan kenapa kata-katanya mampu membungkam puluhan mulut arogan dalam sekejap? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan masih mengguyur kota siang itu. Jalanan lengang, genangan air membentuk cermin kecil di trotoar. Di tengah derasnya hujan, melaju satu motor metik tua yang mesinnya bergetar hebat, membawa seorang pria berseragam ojek online. Tubuhnya kuyup, jaket hijau kebanggaannya sudah pudar warnanya, dan helm hitamnya memantulkan cahaya kilat dari langit mendung. Namanya Ilham. Wajahnya kelelahan, namun ada sesuatu yang teguh di dalam sorot matanya. Tangannya menggenggam tas kecil berwarna coklat lusuh yang sejak tadi ia peluk erat di depan dada. Ia berhenti di depan showroom besar yang dipenuhi motor Ninja Kawasaki mengkilap, lengkap dengan karpet merah dan dinding kaca tebal. Orang-orang di dalam showroom melihat ke arah pintu. Seorang sales muda berjas abu-abu sempat tertawa kecil. Ilham membuka helm perlahan, rambutnya lepek, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Dengan langkah ragu namun mantap, ia dorong pintu showroom. Suara lonceng kecil menggema. Beberapa pegawai langsung menoleh. Pandangan sinis mulai bermunculan. Seorang karyawan wanita berbisik, "Itu ojek online ya? Ngapain masuk ke sini?" Ilham berdiri tepat di tengah ruangan, air masih menetes dari jas hujannya yang basah. Lantai showroom yang mengilap mulai ternoda oleh jejak lumpur dari sandal jepitnya. Seorang pegawai menghampirinya dengan ekspresi enggan. "Mas, kayaknya salah tempat deh. Kita gak nyewain motor." Ilham diam. Matanya menyapu deretan motor Ninja yang berjejer. Lampu-lampu sorot membuat catnya terlihat seperti kaca, licin dan mahal. "Mas, denger gak? Showroom ini khusus buat pembeli, bukan buat istirahat atau numpang neduh," ucapnya lagi, kali ini lebih keras. Tawa pelan terdengar dari sudut ruangan. Dua orang pegawai pria memandangi Ilham sambil cekikikan, lalu saling menepuk bahu. "Lihat tuh, bajunya masih netes. Bawa karung kali ya, bukan duit," bisik salah satunya. Tapi Ilham tidak bergeming. Ia hanya memejamkan mata sejenak. Lalu dengan pelan ia buka tas kecil di pelukannya. Satu demi satu, uang tunai pecahan 100.000 yang terlipat rapi mulai ia keluarkan. Puluhan, ratusan lembar. Dan diletakkan dengan sangat hati-hati di atas meja marmer depan showroom. Seketika, suara tawa itu lenyap. Ruangan mendadak sunyi. Ilham belum bicara sepatah kata pun. Tapi matanya menatap lurus ke depan. Ada sesuatu yang dingin, bahkan menusuk dari dalam tatapannya. Di luar, hujan belum berhenti. Tapi di dalam, suasana sudah berubah, dan belum ada yang tahu kejutan apa yang akan ia bawa. Suara hujan di luar showroom masih terdengar seperti ritme ketegangan yang terus menekan dari balik kaca. Kaca besar di depan showroom mulai buram oleh embun, menciptakan pantulan samar dari wajah-wajah yang kini terdiam.
Tak ada lagi gelak tawa atau sindiran. Yang tersisa hanya tatapan dan rasa heran yang mendekati rasa takut. Ilham masih berdiri di sana, di depan meja marmer yang sekarang tertutup lembaran-lembaran uang 100 ribuan. Tas kecilnya terbuka, masih ada isi di dalamnya. Tangan Ilham, yang gemetar karena dingin dan mungkin emosi yang ditahannya, perlahan mengambil beberapa lembar lagi. Tangannya gemetaran, bukan karena ragu, tapi karena ingatan. Ini baru separuh, ucap Ilham, suaranya pelan namun tajam. Mata semua orang langsung tertuju padanya. Seorang manajer showroom yang tadi mengobrol di pojok kini berdiri. Lelaki itu tinggi, mengenakan kemeja putih dengan jam tangan mahal di pergelangan kirinya. Ia melangkah maju perlahan, menatap Ilham seolah sedang menilai sesuatu yang asing dan tidak diinginkan. "Mas, uang dari mana ini?" tanyanya dengan nada setengah menyelidik, setengah meremehkan. Ilham memandang manajer itu, lalu menatap uang di meja. "Uang halal," jawabnya singkat. "Iya, maksud saya, ini untuk apa?" "Untuk motor Ninja ZX25R yang ada di ujung sana," jawab Ilham sembari menunjuk sebuah motor berwarna hitam doff yang terpajang di sisi showroom. Motor itu berdiri megah, seolah memancarkan aura prestise yang tak bisa disentuh oleh sembarang orang. Manajer itu terdiam sesaat. Mungkin tak percaya. Mungkin mencoba menertawakan dalam hati, tapi raut wajahnya tidak menemukan celah untuk melakukannya. Dari balik layar komputer, seorang pegawai wanita mulai berbisik kepada temannya, seriusan dia mau beli Ninja Cash?" "Mana mungkin, dia itu ojek online." "Gak masuk akal," sahut temannya sambil tetap mengawasi Ilham. Manajer showroom menatap meja yang kini penuh uang tunai, kemudian memandangi Ilham lagi. "Mas, ini jumlahnya belum cukup kalau mau beli cash. Harga Ninja ZX25R itu lebih dari 100 juta. Uang ini baru setengahnya," katanya, suaranya mulai lebih hati-hati. Ilham menunduk. Kemudian ia merogoh ke dalam jaketnya. Dari saku dalam yang tersembunyi, ia mengeluarkan sebuah amplop besar berwarna coklat yang telah lembab karena basah. Yang di meja itu hanya uang hasil ngojek dan jual tanah warisan. "Yang ini." Ia mengangkat amplop, "tabungan yang saya kumpulin selama 8 tahun. Buat hari ini." Ia buka amplop itu perlahan, dan dari dalamnya, tergelincirlah beberapa lembar buku tabungan dan segepok uang yang sudah dibungkus plastik transparan agar tidak basah. Pegawai yang tadinya berdiri santai di balik meja kasir kini mendekat, ekspresinya berubah total. "Boleh saya bantu hitung, Pak?" tanya pegawai kasir, kini dengan sapaan yang lebih sopan. Ilham mengangguk. "Silakan." Pekerja kasir itu mulai menghitung. Mesin penghitung uang pun akhirnya dinyalakan. Bunyinya terdengar tajam, seolah menjadi denting yang menampar wajah semua orang yang tadi tertawa. Sementara itu, manajer showroom masih berdiri, kali ini tak lagi dengan dada membusung. Ia menatap wajah Ilham, seolah mencari celah untuk tetap mempertahankan egonya. Namun semua itu sia-sia ketika suara dari arah meja kasir terdengar lantang. "Pak, totalnya sudah cukup. Bahkan lebih 2 juta rupiah." Ruangan kembali hening. Hanya mesin penghitung uang yang terdengar sekali-sekali berdecit, lalu sunyi lagi. "Kami minta maaf kalau sebelumnya ada perlakuan yang tidak menyenangkan," ucap manajer itu, nadanya kini lebih dalam dan menunduk tipis. Ilham menatapnya sebentar. Senyum kecil menghiasi wajahnya, bukan karena bangga, tapi karena lega. Lalu ia berkata pelan, namun tegas, "Dulu, ayah saya pernah diusir dari showroom ini, karena katanya gak pantas masuk showroom orang kaya.
Beberapa pegawai saling pandang. Wajah mereka mulai pucat. Sebagian bahkan mulai merasa bersalah. Waktu itu ayah saya datang ke sini bukan untuk beli, tapi minta bantuan pasang ban motor tuanya yang bocor. Tapi justru dihina, disuruh pergi. Dan saya ingat, salah satu pegawai waktu itu, berdiri di tempat yang sama seperti Mas berdiri sekarang, ucap Ilham sambil menunjuk meja kasir tempat pegawai yang tadi tertawa kini berdiri dengan kepala tertunduk. Dan hari ini, saya datang bukan untuk balas dendam, lanjut Ilham. Saya cuma ingin nunjukin bahwa kadang orang yang kalian remehkan bisa jadi orang yang sedang menahan luka lama sambil bekerja keras lebih dari yang kalian tahu. Ruangan kembali diam. Tapi kali ini, bukan karena bingung, bukan karena malu, tapi karena hati mereka mulai tersentuh dan tidak tahu harus berkata apa. Ilham duduk di kursi ruang tunggu. Tubuhnya masih basah, tapi tak seorang pun berani menawarkan tisu atau minuman. Bukan karena tak peduli, tapi karena merasa tak layak untuk menawarkan apapun. Beberapa menit kemudian, seorang teknisi showroom datang membawakan kunci. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan dan sedikit menunduk. Motor akan kami antar ke rumah Mas Ilham sore ini. Surat-surat akan kami urus segera, ucapnya sopan. Tidak perlu. Saya bawa sendiri, jawab Ilham. Semua mata kembali menoleh. Motor ini sudah saya impikan sejak lama. Dan saya ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya membawa pulang sesuatu yang dulu pernah dilarang untuk saya sentuh. Ilham berdiri. Ia lepas jaket basahnya, menggantungkannya di lengan. Lalu perlahan melangkah ke arah motor hitam yang sejak tadi ia tatap. Ia usap bodi motornya pelan, seperti seseorang yang sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Salah satu pegawai wanita menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu pernah menertawakan orang yang ternyata jauh lebih kuat dan bermartabat dari yang ia bayangkan. Manajer showroom berdiri mematung. Mulutnya terbuka, tapi tak bisa berkata. Hanya satu kalimat Ilham tadi yang terngiang di benaknya. Dulu ayah saya diusir dari sini. Dan kini, anak dari lelaki yang dulu diusir itu, berdiri di tengah showroom, bukan sebagai pengunjung biasa, tapi sebagai pembeli dengan harga penuh. Langit sore menggantung mendung kelabu ketika Ilham menuntun motor ninja barunya keluar dari showroom. Hujan yang sedari pagi mengguyur kota kini tinggal gerimis yang menggantung tipis di udara. Sinar matahari yang sesekali menembus awan membuat kilau bodi motor itu seperti menyala di tengah trotoar yang basah. Orang-orang di sekitar showroom masih menatapnya, beberapa dari mereka yang lewat sempat berhenti, memandang dengan tak percaya, melihat seorang pria ojek online menyalakan motor seharga ratusan juta dan melaju dengan tenang. Ilham tidak langsung pulang. Tubuhnya masih dibasahi sisa hujan dan perasaannya masih digelayuti oleh ribuan emosi yang belum sepenuhnya reda. Ia memutar arah. Bukan ke rumah kontrakan sederhananya di ujung gang sempit, melainkan ke satu tempat yang sudah lama tak ia kunjungi, kuburan tua di pinggiran kota. Di sanalah ayahnya dimakamkan. Ia menyusuri jalanan sempit melewati pemukiman padat dan jalan-jalan berlumpur. Motor ninja yang biasanya berada di jalanan aspal mulus kini melintasi jalan sempit dengan dedaunan berguguran dan akar-akar pohon yang keluar dari pinggiran jalan. Tiba di bawah pohon terembesi besar, Ilham mematikan mesin motor dan menuntunnya pelan. Di ujung deretan batu nisan yang berlumut, ia berhenti di sebuah pusara sederhana tanpa nama mewah. Hanya batu nisan kecil dengan ukiran tangan dan kaleng bekas berisi bunga kering. Ilham jongkok. Ia menyentuh tanah yang masih basah, lalu menunduk dan menempelkan keningnya pada pusara itu. Pak, hari ini Ilham bisa beli motor itu.
Motor yang dulu pernah ayah pegang bannya tapi malah diusir. Ilham gak lupa, Pak. Ilham gak pernah lupa. Tetesan air hujan terakhir jatuh dari ujung rambutnya. Tapi pipinya basah bukan karena hujan. Tangisnya pelan, nyaris tak terdengar, tapi terasa mengguncang dari dalam dada. Ilham gak balas dendam, Pak. Ilham cuma mau buktiin, kalau kita, orang kecil, juga bisa mimpi besar. Bisa buktiin sesuatu, walau dipandang rendah. Ia menghela napas panjang. Lama ia duduk di sana. Suara burung dan dedaunan yang tertiup angin menjadi satu-satunya saksi dari percakapannya yang sunyi. Malam hari, di kontrakan kecil di ujung gang sempit itu, Ilham kembali dengan membawa motornya. Tetangga-tetangga yang melihat hanya bisa tercengang. Seorang ibu penjual gorengan bahkan sempat menjatuhkan nampan plastiknya ketika melihat motor mahal itu terparkir di depan pintu kontrakan yang catnya sudah mengelupas. Lah, itu motor siapa? Ham? Tanya Ibu Warni, tetangga depan rumah. Punya saya, Bu, jawab Ilham pendek. Astagfirullah, dari mana Ham? Kamu gak halal, Bu. Hasil kerja, hasil jual tanah, dan tabungan. Bukan nyolong, bukan tipu orang. Ibu Warni mengangguk, meski matanya masih tak percaya. Lalu perlahan memegang lengan Ilham dan berbisik lirih. Alhamdulillah ya Ham, sabar kamu diganti sama Allah, Allah. Malam itu, kontrakan Ilham jadi bahan pembicaraan satu RT. Sebagian percaya, sebagian curiga, sebagian mengagumi, tapi semuanya menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya motor mahal yang kini terparkir, tapi juga aura dari Ilham yang terasa berbeda. Bukan tinggi hati, tapi seperti seseorang yang baru saja berdamai dengan luka lama. 2 hari setelah kejadian di showroom, sebuah postingan viral muncul di media sosial. Judulnya, "Ojol masuk showroom ninja, ditertawakan, 15 menit kemudian, semua pegawai bungkam." Videonya direkam diam-diam oleh seorang pengunjung. Dalam video itu terlihat Ilham berdiri basah kuyup di tengah showroom, lalu mengeluarkan uang tunai dan mengatakan satu kalimat yang membuat semua pegawai terdiam. Potongan video itu langsung menyebar luas. Kolom komentar penuh dengan pujian dan emosi. Gila! Ini baru mental pejuang. Respect banget. Semua salesnya harus nonton ini ulang-ulang. Jadi ingat bapakku juga pernah digituin waktu ke bank bawa baju petani. Video itu menyebar bukan hanya karena sensasinya, tapi karena pesan moralnya dalam. Masyarakat yang menonton merasa terwakili, merasa bahwa penghinaan terhadap orang kecil masih nyata, dan balasan yang datang bisa sangat elegan. Pihak showroom pun akhirnya mengeluarkan permintaan maaf secara resmi di akun mereka, menyebutkan bahwa mereka menyesal atas tindakan beberapa staf yang bersikap tidak profesional. Kami telah mengambil langkah internal, memberikan teguran keras, dan memastikan kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang, tulis mereka. Namun netizen tidak sepenuhnya puas. Sebagian justru menyerbu akun showroom itu, meninggalkan komentar, bahkan membuat tagar, "Respek untuk Ilham." Di sisi lain, Ilham yang tak memiliki akun media sosial, baru mengetahui semua itu dari adiknya, Amira, yang datang pagi hari ke kontrakannya sambil membawa ponsel. "Mas, kamu viral. Orang-orang pada cari kamu. Lihat nih." Ilham hanya tertawa kecil melihat wajahnya terpampang di layar ponsel. "Biarin, Mir. Mas gak nyari terkenal. Mas cuma mau hidup tenang. Cukup." Amira memeluk kakaknya. Gadis berusia 17 tahun itu menangis di pelukan Ilham, mengingat betapa susahnya hidup mereka sejak kecil. Ayah meninggal,
ibu jatuh sakit, dan Ilham memutuskan berhenti kuliah demi jadi tukang ojek dan menghidupi adiknya. Mas pantas dapat lebih dari ini, bisik Amira. Yang penting kamu bisa sekolah sampai selesai. Nanti gantian kamu bahagiain diri sendiri dan bantu orang lain. Itu udah cukup buat Mas. Malamnya, saat suasana mulai tenang, Ilham duduk sendiri di teras. Motor ninja hitamnya ia lap dengan kain kering, perlahan dan penuh perasaan. Di tengah kesunyian, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal. Isi pesannya. Kami ingin mengundang Mas Ilham menjadi pembicara di seminar motivasi untuk anak-anak muda pejuang. Kami tersentuh oleh kisah Mas. Mohon balas jika bersedia. Ilham menatap layar itu lama. Pikirannya melayang jauh. Dari jalanan sempit ke showroom mewah, dari luka lama ayahnya hingga senyum adiknya hari ini. Dan di saat itu pula, ia sadar. Perjalanan dirinya belum selesai. Bukan hanya sebagai pengendara motor, tapi sebagai seseorang yang akan menunjukkan pada dunia bahwa harga diri tak bisa diukur dari helm lusuh, jaket pudar, atau sepatu sobek. Karena di balik itu semua, bisa saja tersembunyi tekad yang lebih kuat dari apapun. Malam itu udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Bintang-bintang tak muncul, tertutup awan tebal yang menggantung di langit. Ilham masih duduk di depan kontrakannya yang sempit, memandangi motornya yang kini diam dalam keremangan lampu jalan. Suara jangkrik dan sesekali raungan motor dari kejauhan mengiringi lamunannya yang tak berkesudahan. Di tangan kirinya, ia genggam ponsel yang baru saja menampilkan pesan dari seseorang yang tak dikenal. Bukan pesan biasa. Isinya undangan untuk berbicara di seminar motivasi anak-anak muda pejuang. Ilham bukan orang yang suka tampil. Bukan pula orang yang lihai bicara di depan umum. Tapi entah kenapa, malam itu hatinya terusik. Sesuatu dalam dirinya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Ke masa di mana ia hanya seorang remaja yang harus rela tidak ikut ujian akhir demi menjaga ibunya yang sekarat. Ke masa di mana ia menyaksikan sendiri ayahnya diusir dari toko karena hanya minta tolong isi angin. Ke masa di mana ia membungkus nasi hanya dengan garam, dan tetap harus berbagi dengan adiknya, Amira, yang belum genap berumur 10 tahun. Ilham menghela napas panjang. Ponsel itu kembali ia letakkan di meja kayu kecil. Matanya tertuju pada lantai semen yang retak-retak. Dan dari situlah, kenangan pahit kembali menyeruak. Beberapa tahun lalu, saat Ilham masih berusia 17 tahun, ia adalah siswa kelas 3 SMA yang dikenal cerdas dan tenang. Di sekolah, ia sering menjadi tempat curhat teman-temannya. Guru-guru menyayanginya. Namun semua berubah ketika ibunya jatuh sakit keras dan harus dirawat di rumah selama berbulan-bulan. Ayahnya yang bekerja sebagai tukang servis motor di pinggiran jalan, tiba-tiba saja kehilangan tempat usahanya karena lahan digusur. Ilham terpaksa berhenti sekolah untuk membantu ayahnya keliling kampung, menawarkan jasa tambal ban dan servis ringan. Hari-hari itu, Ilham belajar banyak tentang hidup. Tentang menahan lapar, menahan malu, menahan marah, dan yang paling sulit, menahan impian. Sampai pada suatu hari, saat ia dan ayahnya berhenti di depan sebuah showroom motor besar, tempat yang sama dengan kejadian viral 2 hari lalu. Ban motor yang dibawa ayahnya bocor. Tidak punya alat, tidak ada bengkel terdekat, mereka pun berharap bisa meminjam pompa atau alat tambal dari showroom tersebut. Tapi yang mereka dapatkan adalah teriakan dan hinaan. Jangan bawa sampah masuk showroom kami. Ini tempat orang punya duit, bukan buat pengemis. Pergi sebelum saya panggil satpam. Ilham masih ingat, ayahnya hanya menunduk,
lalu menarik tangannya dan berkata, "Ayo nak, kita gak selevel sama mereka." Tapi ingat, bukan mereka yang tentuin masa depan kita. Sejak hari itu, Ilham menanam tekad, ia akan kembali ke tempat itu. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Dan sekarang, ia telah melakukannya. Tapi rasa itu belum tuntas. Masih ada sesuatu yang belum selesai dalam dadanya. Pagi berikutnya, Ilham bangun lebih awal dari biasanya. Setelah salat subuh, ia menyeduh kopi hitam kesukaannya dan duduk di meja kecil dengan segelas air putih untuk adiknya yang masih tidur. Sambil menyeruput kopi, ia buka kembali ponselnya. Pesan dari semalam masih ada. Kali ini, ia membalas. "Terima kasih atas undangannya. Saya tidak pandai bicara. Tapi jika bisa memberi semangat untuk orang-orang yang sedang berjuang, saya bersedia." Tak lama kemudian, balasan masuk. "Kami sangat menghargai itu. Seminar akan diadakan minggu depan di Auditorium Universitas Harapan Bangsa. Semua akomodasi kami siapkan. Kami tunggu Mas Ilham." Ilham terdiam. Universitas itu adalah kampus tempat ia dulu gagal mendaftar karena tak sanggup membayar biaya masuk. Semua mulai terasa seperti lingkaran yang mengunci masa lalu dan masa kini. Beberapa hari kemudian, saat hari seminar tiba, Ilham datang dengan mengenakan baju sederhana namun rapi. Ia memarkir motor ninja hitamnya tepat di depan auditorium. Beberapa panitia menyambut dengan hangat, bahkan menawarkan ruang istirahat khusus untuknya. Ruangan auditorium dipenuhi anak-anak muda, sebagian besar mahasiswa, sebagian lagi pelajar dan relawan komunitas sosial. Suara riuh meredup ketika pembawa acara naik ke panggung dan memanggil nama Ilham. "Hadirin sekalian, mari kita sambut Mas Ilham, seorang driver ojek online yang kisahnya viral dan menyentuh jutaan hati di Indonesia." Tepuk tangan menggema, sebagian berdiri, sebagian bersorak. Ilham melangkah ke podium. Matanya menyapu seluruh ruangan. Dan untuk pertama kalinya, ia berdiri di depan ratusan pasang mata yang tak menertawakannya, melainkan menghormatinya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham. Saya bukan motivator. Saya hanya orang biasa yang punya cerita." Lalu ia mulai bicara. Ia ceritakan masa kecilnya, tentang ayahnya, tentang hari-hari yang penuh luka dan ketidakadilan, tentang bagaimana ia diseret dari mimpi-mimpinya, lalu dibuang ke realitas yang keras dan dingin. Ia ceritakan bagaimana dunia kadang melihat orang dari tampilan, bukan dari perjuangan. Dan bagaimana ia memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena percaya bahwa waktu akan bicara lebih lantang dari mulut orang-orang yang menertawakannya. Beberapa orang di kursi depan mulai menangis. Ada yang menutup mulutnya, ada yang menunduk. Bagi saya, tidak penting jadi terkenal atau viral. Yang penting, saya tidak melupakan luka orang-orang yang saya cintai. Dan saya tidak menyerah, meskipun dunia ingin saya menyerah. Di akhir sesi, auditorium berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Bukan karena kata-katanya penuh teori atau motivasi klise, tapi karena ia bicara dengan hati, dan luka, dan keberanian. Usai acara, puluhan anak muda menghampirinya. Ada yang minta foto, ada yang hanya ingin berjabat tangan, ada juga yang tiba-tiba memeluknya dan berbisik, "Saya juga ojek online, Mas. Saya bangga." Ilham tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendiri. Dan ketika ia keluar dari auditorium menuju motornya, seseorang menghampirinya. Seorang pria setengah baya berpakaian rapi, dengan mata berkaca-kaca.
Ilham, panggilnya pelan. Ilham menoleh. Matanya menyipit. Pria itu adalah mantan pegawai showroom yang dulu mengusir ayahnya. Boleh bicara sebentar? Ilham mengangguk pelan. Dan tanpa mereka sadari, satu bab baru dalam hidup Ilham akan segera terbuka. Sebuah percakapan yang telah tertunda selama bertahun-tahun akhirnya akan dimulai. Ilham berdiri mematung di depan auditorium kampus. Sosok pria berusia sekitar 50 tahun di hadapannya kini terasa seperti hantu masa lalu yang menjelma nyata. Tubuh pria itu masih tegap, rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi sorot matanya tidak bisa ia sembunyikan, mata seseorang yang menyimpan sesal terlalu lama. Angin sore bertiup pelan di pelataran parkir. Beberapa mahasiswa masih lalu lalang di sekitar, tapi dunia Ilham terasa mengecil. Yang ada hanya dia dan pria itu. "Maaf, Mas Ilham, saya Hendra," ucap pria itu dengan suara pelan. "Dulu saya bekerja di showroom Kawasaki belasan tahun lalu." Ilham tidak menjawab. Sorot matanya tak menunjukkan amarah, tapi juga bukan penerimaan. Hanya diam. Menunggu. Hendra melanjutkan dengan suara yang mulai serak. "Saya yang mengusir ayahmu waktu itu." Hati Ilham bergetar. Kalimat itu seperti menggali kembali luka yang sudah ia kubur dalam-dalam. Wajah ayahnya yang tertunduk saat menarik tangan Ilham teringat jelas. Jalanan siang hari itu. Suara hinaan. Dan betapa sakitnya melihat orang yang paling ia hormati diperlakukan seperti pengemis. "Waktu itu saya pikir showroom bukan tempat buat orang-orang kaya ayahmu," lanjut Hendra, nadanya seperti menusuk dirinya sendiri. "Tapi sejak kejadian viral kemarin, saya tahu saya harus cari kamu." Ilham menatap pria itu. Diam sejenak, lalu akhirnya membuka mulut. "Kenapa baru sekarang bicara?" Hendra menunduk. "Karena saya pengecut. Karena saya pikir permintaan maaf saya gak akan berarti. Tapi setelah lihat kamu kemarin, dengan jaket ojol basah dan tatapan mata yang tajam, saya tahu saya gak bisa lari terus." Angin kembali berhembus. Ilham menghela napas panjang. "Apa Bapak tahu?" ucapnya pelan. "Setelah ayah saya diusir, dia gak pernah mau mendekat ke showroom manapun lagi. Bahkan kalau lewat depan, dia selalu jalan memutar." Hendra tertunduk makin dalam. "Dan tahu gak, beberapa bulan setelah itu, ayah saya meninggal karena jatuh saat dorong motor di jalan tanjakan. Katanya ban depan masih bocor." Kalimat itu menghantam Hendra seperti palu godam. Tubuhnya goyah. Ia ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya kaku. "Ayah saya meninggal dengan rasa malu. Dan saya hidup dengan luka yang Bapak tinggalkan," lanjut Ilham. "Dan saya minta maaf." Suara Hendra pecah. Matanya kini basah. Ia memegangi dada kirinya, seperti menahan sesak. "Saya minta maaf, Ilham. Saya benar-benar menyesal." Ilham memandang pria itu. Melihat wajah yang dulu hanya ia bayangkan sebagai sosok sombong yang tak punya hati. Tapi kini di hadapannya, bukan hanya ada penyesalan, tapi juga hancur berkeping-keping. Bapak tahu rasanya punya impian kecil tapi selalu diremehkan? Tahu rasanya kerja keras tiap malam, diteriaki customer, dikejar waktu, demi bisa beli satu hal yang jadi simbol harga diri. Hendra mengangguk lemah. "Tapi saya belajar," lanjut Ilham, "bahwa dendam gak bisa ngebalikin waktu. Saya cuma bisa doakan ayah saya damai. Dan Bapak bertanggung jawab atas sesal yang Bapak bawa sendiri." Suasana hening. Hanya suara angin yang menyusuk di sela-sela percakapan itu.
Hendra mengusap wajahnya. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk menebus, katakan. Ilham menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Gak ada yang perlu ditebus. Cukup simpan rasa bersalah itu, dan jangan ulangi ke orang lain. Kadang luka gak bisa disembuhkan, tapi bisa dihentikan agar gak nular. Hendra mengangguk, perlahan menunduk dan menjabat tangan Ilham. Lama ia menggenggam tangan itu, seperti memohon ampun bukan hanya pada Ilham, tapi pada hidup yang ia abaikan untuk dihargai. Malam itu Ilham pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Luka itu belum hilang, tapi ia merasa ada satu pintu yang tertutup pelan. Bukan dikunci, tapi perlahan diredam. Amira menyambutnya di pintu. Mas dari mana? Tadi lihat postingan kamu lagi trending loh, ucapnya sambil menunjukkan ponsel. Gak penting itu, Mir. Tadi Mas ketemu seseorang. Siapa? Orang dari masa lalu. Yang pernah bikin Mas sakit hati, tapi juga bantu Mas ngerti arti memaafkan. Amira diam. Lalu tersenyum kecil. Kalau gitu, Mas udah makin dewasa ya. Ilham tertawa pelan, mengacak rambut adiknya. Belum tentu dewasa, tapi semoga makin kuat. Keesokan paginya, sebuah email masuk ke inbox ponsel Ilham. Dari sebuah perusahaan besar transportasi online nasional. Subjeknya mencuri perhatian. Undangan kerjasama dan apresiasi. Isi emailnya berbunyi. Kami dari tim Corporate Communication ingin bertemu dan berdiskusi tentang potensi kerjasama serta memberikan penghargaan atas keteladanan Mas Ilham. Cerita Mas telah menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia. Kami harap Mas bersedia menerima kunjungan kami minggu depan. Ilham membaca perlahan. Sejenak ia terdiam. Ia tak pernah menyangka bahwa cerita hidupnya yang penuh luka bisa menginspirasi orang lain. Dan dari kejadian showroom, ia mulai paham bahwa kemenangan sejati bukan ketika orang lain kalah, tapi ketika luka kita mampu menguatkan orang lain. Hari demi hari berlalu. Nama Ilham semakin dikenal. Bukan karena gaya hidup mewah, bukan karena konten pamer, tapi karena kejujuran, keteguhan, dan kerendahan hati. Dan di tengah sorotan itu, ia tetap hidup sederhana. Tetap jadi Ilham yang menyapu halaman kontrakan setiap pagi, membeli nasi bungkus untuk Amira, dan sesekali membantu tukang becak menyeberang jalan. Motor ninja hitamnya tetap diparkir di depan rumah, bersih dan terawat. Bukan sebagai simbol kemewahan, tapi sebagai pengingat perjuangan panjang yang pernah ia lewati. Dan satu hal yang selalu ia katakan kepada setiap orang yang datang padanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kalau hidup menertawakanmu, jangan buru-buru balas. Diam saja, kerja diam-diam, dan buktikan. Karena pada akhirnya, diam yang penuh tekad akan mengalahkan ribut yang penuh angkuh. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Ilham membuka pintu kontrakannya. Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan, dan langit biru bersih seperti lembaran kosong yang siap ditulisi cerita baru. Ia sedang menyapu halaman ketika suara langkah kaki terdengar dari ujung gang. Ilham menoleh. Seorang pria berpakaian rapi dengan map di tangannya berjalan ke arahnya. Di belakang pria itu, ada dua orang berseragam biru muda yang tampak seperti staf kantor. Mas Ilham? Tanya pria rapi itu, menghampiri sambil tersenyum. Iya, saya sendiri. Kami dari manajemen showroom Kawasaki Utama Pusat. Ini surat resmi dari pimpinan kami, katanya sambil menyerahkan map biru. Ilham mengambil map itu, membukanya perlahan. Di dalamnya ada selembar surat bermeterai dengan kop resmi showroom Kawasaki.
Isi suratnya. Dengan hormat, kami dari showroom Kawasaki Utama ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas kejadian yang tidak pantas dialami oleh Saudara Ilham beberapa waktu lalu. Setelah menyaksikan rekaman dan membaca tanggapan masyarakat luas, kami mengakui adanya kelalaian besar dalam pelayanan dan etika karyawan kami. Kami mohon waktu untuk bersilaturahmi dan menyampaikan penghargaan resmi kepada Saudara Ilham. Sebagai bentuk apresiasi, kami juga ingin memberikan layanan khusus dan bantuan sosial bagi komunitas ojek online tempat Saudara Ilham tergabung. Demikian surat ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat bertemu secara langsung. Hormat kami. Direktur Showroom Kawasaki Utama Indonesia. Ilham membaca hingga akhir. Tangan kirinya mengepal pelan. Pikirannya melayang. Bukan karena bangga. Justru sebaliknya, ada rasa campur aduk yang tak bisa ia jelaskan. Pria pengantar surat menatapnya dengan sikap sopan. Kami tahu ini mendadak, Mas. Tapi direksi kami ingin bertemu minggu ini, kalau Mas bersedia. Beliau ingin menyampaikan langsung dan ya, juga ingin mendengarkan suara Mas Ilham lebih dalam. Ilham menutup map itu. Baik, saya pertimbangkan, jawabnya singkat. Boleh kami titip nomor kontak? Tanya pria itu. Ilham mengangguk. Ia mencatat nomor ponselnya di kertas kecil dan menyerahkannya. Pria itu menunduk hormat, lalu pergi bersama dua rekannya meninggalkan gang sempit itu. Amira yang sedari tadi mengintip dari jendela segera keluar. Mas, itu tadi dari showroom. Iya, mereka kirim surat permintaan maaf. Terus Mas mau ketemu? Ilham diam. Menatap motor ninja di samping rumahnya. Aku gak tahu, Mir. Bagian dari diriku pengen, tapi bagian lain masih ngerasa luka itu belum selesai. Amira mendekat, menyentuh tangan kakaknya. Kadang, luka memang gak bisa disembuhkan orang lain. Tapi mungkin, kita bisa belajar berdamai dengan luka itu biar kita bisa lanjut jalan. Ilham menoleh, menatap adiknya. Gadis itu tumbuh jauh lebih dewasa dari usianya. Dan ia tahu, sebagian besar itu karena hidup keras yang mereka lalui bersama. Mas pikir dulu ya, ucapnya pelan. Hari berlalu. Berita tentang showroom yang minta maaf terus menyebar. Akun media besar mulai mengangkat kisah Ilham bukan hanya dari sisi showroom, tapi juga perjuangan hidupnya sejak kecil. Beberapa jurnalis bahkan datang langsung ke kontrakan kecilnya untuk wawancara. Namun Ilham hanya menerima beberapa media yang datang tanpa sensasi. Hingga pada suatu malam, ponsel Ilham kembali berdering. Kali ini bukan dari showroom, bukan dari media, tapi dari seseorang yang tak ia duga. Assalamualaikum, Ilham. Suara itu dalam, tenang, sedikit bergetar. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Nama saya Farid. Saya dulu kerja bareng ayahmu, waktu masih buka tambal ban di Jalan Rawa Panjang. Ilham langsung terdiam. Matanya melebar. Om Farid. Iya, Ham. Ini saya. Saya tahu dari berita. Saya ingin bertemu. Banyak yang belum saya sampaikan soal ayahmu. Ilham mengatur napasnya. Di mana, Om? Besok pagi. Di bawah jembatan tempat ayahmu biasa buka lapak. Aku akan tunggu di sana. Esok paginya, Ilham datang ke tempat yang disebut. Jembatan tua di pinggir pasar, tempat ayahnya dulu biasa duduk menggelar alat tambal dan pompa manual. Kini jembatan itu sepi, tapi masih menyimpan jejak waktu. Farid sudah menunggu di sana.
Rambutnya mulai memutih, tubuhnya sedikit membungkuk, tapi wajahnya masih terlihat hangat. Terima kasih sudah datang, Ham. Ilham duduk di sampingnya. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi waktu itu, hari ayahmu diusir dari showroom, aku lihat semuanya. Aku berdiri gak jauh dari sana. Ilham menatap Om Farid, tegang. Aku dengar sendiri semua hinaan itu. Dan aku terlalu takut buat bantu. Aku pengecut, Ham. Suara Farid bergetar. Setelah kejadian itu, ayahmu diam. Gak pernah marah, gak pernah cerita ke orang lain. Tapi aku tahu, hatinya hancur. Ilham menunduk. Matanya mulai basah. Tapi kamu tahu gak, Ham, 2 hari sebelum ayahmu meninggal, dia sempat bilang satu kalimat ke aku. Farid menatap Ilham, lalu melanjutkan. Kalau anakku nanti bisa beli motor di showroom itu, aku gak minta apa-apa lagi dari dunia. Ilham terhenyak. Tubuhnya kaku. Itu cita-cita kecil ayahmu. Dan kamu udah wujudin itu. Bukan karena motornya, tapi karena kamu tetap jalan meski dihina, dijatuhkan, dan ditinggal. Air mata Ilham menetes. Deras. Bukan karena sedih, tapi karena rindu yang memuncak dan kelegaan yang tak bisa diucap. Ia menatap jembatan tua itu. Melihat dalam bayangannya, ayahnya duduk sambil mengelap tangan dengan kain kotor, tersenyum pelan sambil berkata, anak ayah gak akan kalah. Hari itu, Ilham memutuskan untuk menjawab surat dari showroom. Ia menghubungi kembali pria pengantar surat dan menyatakan kesediaannya untuk bertemu pimpinan showroom Kawasaki Utama. Tapi ia beri syarat. Kalau mau ketemu saya ingin semua karyawan yang dulu pernah meremehkan saya juga ada di ruangan. Kami akan atur, Mas Ilham. Dan saya ingin bicara, bukan untuk dihormati, tapi untuk didengarkan. Pria itu mengangguk dalam telepon. Kami paham. Kami siap. Dalam hatinya, Ilham tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa siap menghadapi semuanya, bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian. Dan mungkin, dalam keberanian itulah, warisan sejati dari ayahnya telah hidup kembali. Hari itu, awan bergelayut di langit kota. Jam dinding di ruang pertemuan showroom Kawasaki Utama menunjukkan pukul 9.45 ketika Ilham tiba. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana kain gelap, dan sepatu sederhana yang masih menyisakan bekas lumpur di bagian bawah. Tak ada kesan mewah, tapi ada wibawa dari caranya melangkah. Petugas keamanan showroom langsung mengenali wajahnya. Mereka membungkuk sopan dan mengarahkan Ilham ke ruang meeting yang dikelilingi kaca bening. Suasana showroom pagi itu berbeda. Tidak ada senyum sinis, tidak ada bisik-bisik. Yang ada hanya keheningan penuh rasa ingin tahu. Silakan, Mas Ilham. Direktur sudah menunggu di dalam bersama beberapa staf, ujar seorang karyawan senior dengan suara pelan. Ilham melangkah masuk. Ruangannya luas, dingin karena pendingin ruangan, dan dinding kaca membuat sinar matahari masuk terang. Di ujung ruangan, seorang pria paruh baya berdiri menyambut dengan tangan terulur. Tubuhnya tegap, rambutnya mulai menipis, namun wajahnya menyiratkan ketegasan yang dibentuk waktu. Selamat datang, Mas Ilham. Saya Rendra, Direktur Showroom Pusat. Ilham menjabat tangan itu. Singkat, tegas, tanpa keraguan. Terima kasih sudah datang, lanjut Rendra. Kami menghargai waktu dan keberanian Mas Ilham untuk hadir hari ini. Ilham mengangguk. Matanya menyapu ruangan.
Ada 7 orang lain di sana. Beberapa dari mereka tampak canggung. Di antara mereka, Ilham mengenali wajah seorang pria muda yang dulu tertawa saat ia masuk showroom dengan baju basah. Di ujung meja duduk seorang wanita berkacamata yang dulu berkata, "Kita gak melayani yang cuma mau numpang ngadem." Kini ia menunduk, menatap tangan di pangkuan. "Kami semua di sini ingin mendengarkan langsung dari Mas Ilham," ujar Rendra. "Bukan untuk pembelaan, tapi untuk memahami dan memperbaiki." Suasana sunyi beberapa detik. Lalu Ilham mulai bicara. "Terima kasih atas undangan ini. Saya datang bukan untuk dihibur atau dihormati. Saya hanya ingin bicara dari tempat yang sama dengan dulu saya diperlakukan seperti tak pantas berada di sini." Matanya menatap lurus ke arah semua orang di ruangan itu. Beberapa dari mereka mulai tampak gelisah. "Ketika saya masuk showroom ini dalam keadaan basah, lelah, dan membawa tas kecil berisi uang tabungan saya tidak berharap disambut karpet merah. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia." Ia berhenti sejenak, mengatur napas. "Tapi yang saya dapat adalah tawa, hinaan, dan ejekan. Padahal kalian tidak tahu apa yang saya bawa di tas itu. Bukan cuma uang, tapi luka, mimpi, dan kenangan tentang ayah saya." Sebuah isakan kecil terdengar dari sisi kiri ruangan. Wanita berkacamata itu mulai menangis diam-diam. Pria muda di sampingnya memalingkan wajah, menatap lantai. "Ayah saya pernah berdiri di tempat ini, memohon bantuan isi angin ban. Tapi diusir, dihina. Dan sejak itu, dia membawa malu sampai mati." Mata Ilham mulai berkaca-kaca. Tapi suaranya tetap stabil. "Mungkin bagi kalian, itu hanya hari biasa. Shift kerja biasa. Tapi bagi kami, itu hari yang menggores harga diri sampai ke tulang." Direktur Rendra menunduk. Tak satu pun orang di ruangan berani menatap Ilham langsung. "Dan ketika saya kembali ke sini dengan uang hasil ngojek, hasil menjual warisan tanah kecil di kampung, saya tidak datang untuk membalas. Saya hanya ingin membuktikan bahwa harga diri orang kecil tidak bisa kalian injak sesuka hati." Ilham duduk pelan. Suasana ruangan benar-benar sunyi. Suara detik jam di dinding terdengar jelas. Beberapa saat kemudian, Rendra bangkit dari kursinya. Ia menghela napas. "Mas Ilham, atas nama seluruh manajemen, saya minta maaf. Sebesar-besarnya. Kami tidak bisa memutar ulang waktu, tapi kami ingin bertanggung jawab atas luka yang ditinggalkan." Kemudian satu persatu pegawai showroom yang hadir berdiri. Pria muda yang dulu menertawakan Ilham kini bicara dengan suara pelan. Saya orang yang pertama kali tertawa waktu Mas Ilham datang. Saya gak tahu kenapa saya begitu bodoh. Saya minta maaf, Mas. Saya salah. Dan saya akan bawa rasa bersalah ini selama saya hidup." Wanita berkacamata menyusul. "Waktu saya bilang showroom ini bukan tempat numpang neduh, saya pikir saya sedang menjaga citra toko. Ternyata, saya sedang menghancurkan citra kemanusiaan saya sendiri. Saya benar-benar minta maaf." Suara tangis mulai terdengar. Seorang pegawai lainnya bahkan mendekati Ilham dan bersimpuh. Tapi Ilham berdiri dan mengangkat pria itu. "Jangan begitu. Berdiri. Kita sama-sama manusia." Pernyataan itu membuat semua orang di ruangan tertegun. Justru Ilham, yang pernah diinjak-injak martabatnya, kini menunjukkan bahwa ia lebih tinggi dalam nilai dan hati. Setelah pertemuan selesai,
Rendra mengajak Ilham berjalan ke ruang belakang showroom. Ada satu ruangan kosong, dulunya tempat penyimpanan barang. Kini, dindingnya dicat ulang dan ditata seperti ruang komunitas. Kami ingin memberikan ruangan ini untuk komunitas ojol lokal. Bisa jadi tempat singgah, diskusi, bahkan pelatihan. Kami beri nama Ruang Ilham. Ilham menatap dinding putih yang bersih. Di tengahnya tertulis kaligrafi sederhana, kerja keras, harga diri, dan keberanian. Ia terdiam lama. Tak menyangka bahwa nama dan kisahnya akan dijadikan simbol perubahan di tempat yang dulu menjadi sumber luka. Bukan karena saya, Pak. Tapi karena banyak orang kecil lain yang pernah kalian remehkan. Saya hanya mewakili mereka. Rendra mengangguk. Dan kami akan terus belajar. Dari kisah Mas Ilham. Hari itu, Ilham keluar dari showroom dengan langkah ringan. Bukan karena bangga, tapi karena satu pintu luka telah ditutup dengan tangan sendiri. Namun hidup belum selesai. Jalan masih panjang. Dan di luar sana, masih banyak orang seperti ayahnya dulu yang dihina hanya karena tak punya. Ilham tahu, waktunya kini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk jadi suara bagi mereka yang tak pernah diberi kesempatan bicara. 3 minggu berlalu sejak pertemuan Ilham dan manajemen showroom Kawasaki Utama. Berita tentang permintaan maaf resmi, pembukaan ruang komunitas Ruang Ilham, dan pernyataan dari pihak showroom tersebar luas di berbagai platform digital. Namun Ilham tetap menjadi dirinya yang semula, sederhana, rendah hati, dan tak terikat pada gemerlap popularitas. Setiap pagi, ia masih menyapu halaman kontrakannya, masih membeli nasi bungkus buat Amira, dan masih menjalani hidup dengan kebiasaan yang sama. Namun satu hal berubah. Ia kini menjadi simbol diam-diam bagi ribuan pekerja informal di jalanan. Pagi itu, Ilham kembali mengenakan jaket ojolnya. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia belum ingin melepaskan identitas yang telah menempanya. Ia menyalakan motor ninja hitamnya dan mulai menerima pesanan via aplikasi. Mas Ilham beneran balik narik? Tanya tetangga sebelah rumah, heran. Ilham tersenyum. Iya, Bu. Saya masih butuh hidup dari kerja jujur. Di antara klakson, jalanan macet, dan senyum pelanggan, Ilham kembali menjadi bagian dari denyut kota. Banyak pelanggan terkejut ketika melihat siapa yang datang menjemput. Mas Ilham? Yang viral itu? Ya Allah, saya baca kisah Mas tiap hari. Saya terinspirasi banget. Boleh minta foto bareng nggak? Ilham menanggapi semuanya dengan sopan. Namun yang paling menyentuh hatinya adalah ketika seorang bapak tua, pemilik warung pinggir jalan, menghentikannya saat parkir. Nak, boleh saya peluk kamu? Ilham bingung, lalu mengangguk. Lelaki tua itu memeluknya erat. Kamu udah mewakili suara orang kaya saya, yang sering dipandang sebelah mata. Terima kasih, Nak. Ilham tak bisa berkata apa-apa. Pelukan itu terasa lebih berat daripada ratusan komentar netizen yang ia baca. Lebih dalam dari ribuan pesan dukungan. Itu suara dari tanah, dari orang-orang yang hidup tanpa nama, tapi punya luka dan harapan yang sama. Hari itu, Ilham menerima pesanan antar dari sebuah lokasi mewah, gedung perkantoran bertingkat 10. Di aplikasi, hanya tertulis pengambilan dokumen penting untuk kantor hukum. Ketika tiba di lobi, seorang resepsionis mengarahkannya ke lantai 8. Anda naik lift khusus tamu, Mas. Penerima dokumennya sudah menunggu. Ilham heran. Tak biasanya pengiriman dokumen melibatkan pertemuan langsung.
Di lantai 8, ia keluar dari lift dan bertemu seorang wanita muda berpenampilan elegan. Rambut panjang terikat rapi, setelan hitam, dan wajah serius. "Anda Ilham?" "Iya, Mbak." "Silakan masuk. Ada yang ingin bertemu langsung dengan Anda." Ilham makin heran. Ia menapaki lorong hingga sampai ke ruang kaca besar dengan latar pemandangan kota. Di sana, duduk seorang pria tua berjas coklat tua dan tongkat kayu di sampingnya. "Masuk, Nak," ucap pria itu. "Permisi." Ilham duduk, menunduk sopan. "Nama saya Mardika. Saya pemilik jaringan showroom Kawasaki sejak 20 tahun lalu." Ilham tersentak. Pria itu adalah tokoh penting di balik nama besar showroom yang dulu menorehkan luka di hatinya. "Beberapa minggu terakhir saya perhatikan kamu. Bukan dari viralnya, tapi dari sikapmu. Kamu bisa saja merobek-robek nama kami. Kamu bisa merendahkan kami di media. Tapi kamu memilih untuk membalas dengan cara yang tak banyak orang bisa lakukan." Suara pria itu dalam dan lambat. Tiap kata seperti dipilih dengan saksama. "Dan itu menunjukkan kamu punya nilai lebih dari sekadar seorang pembeli motor." Ilham diam. Ia tak merasa lebih dari siapapun. "Makanya aku ingin tawarkan sesuatu." Mardika mengeluarkan satu berkas, menyeretnya pelan ke arah Ilham. "Ini adalah proposal kerjasama. Kami ingin menjadikan kamu bagian dari program edukasi showroom kami. Kami ingin kamu turun langsung ke showroom seluruh Indonesia bercerita tentang pengalamanmu, memberi pelatihan tentang empati, pelayanan, dan bagaimana melihat pelanggan sebagai manusia, bukan angka." Ilham membuka dokumen itu. Matanya menyapu lembar demi lembar. "Apa saya layak, Pak? Saya cuma orang jalanan." "Itulah kenapa kamu layak," jawab Mardika cepat. "Karena orang jalanan tahu rasa lapar, tahu rasa malu, tahu rasanya diremehkan. Dan orang yang pernah diinjak akan paling paham bagaimana memperlakukan orang lain." Ilham menunduk. Pikirannya bercabang. "Ini bukan kontrak pekerjaan," lanjut Mardika. "Ini kontrak perubahan. Kamu tidak bekerja untuk kami. Kamu bekerja untuk semua orang yang pernah seperti kamu dulu." Ilham menutup berkas itu. "Boleh saya pikirkan dulu?" "Tentu. Saya tidak memaksamu. Keputusan besar tidak perlu tergesa." Ilham pulang malam itu dengan kepala penuh. Di depan kontrakan, Amira sudah menunggu sambil menatap layar ponselnya. "Mas, ada kabar menarik dari komunitas ojol." "Apa itu?" "Beberapa komunitas ojek online dari berbagai kota ngajak kolaborasi bikin pelatihan bareng. Mereka bilang mau bangun platform edukasi buat anak-anak muda, dan ingin Mas Ilham jadi pembicara pertamanya." Ilham menarik napas panjang. Semua datang begitu cepat. Semua membuka peluang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan tentang panggung. Ini tentang panggilan. Malam itu, Ilham duduk lama di depan motor ninjanya. Lampu-lampu kota menyala dari kejauhan, dan di langit, awan sudah bergeser. Satu bintang tampak terang di balik sisa mendung. Ia menatap motor itu, lalu berbisik dalam hati. "Pak, anakmu akan terus jalan. Bukan untuk mengejar gengsi, tapi untuk menjaga apa yang dulu pernah ayah ajarkan. Jangan pernah injak orang lain hanya karena kau berdiri lebih tinggi. Dan di jalan yang kini terbuka luas, helm itu akan tetap ia kenakan. Karena dari balik helm, ia bisa melihat dunia dengan mata yang pernah diremehkan." Hari-hari berlalu dengan cepat.
Nama Ilham tak lagi asing di kalangan komunitas ojol, bahkan mulai dikenal oleh pelajar, mahasiswa, hingga pengusaha kecil. Bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena kisahnya hidup di antara luka banyak orang yang merasa pernah terinjak martabatnya. Undangan demi undangan datang. Dari forum kecil di rumah-rumah warga hingga auditorium besar milik perusahaan nasional. Tapi Ilham tak berubah. Ia tetap bangun pagi untuk menyapu halaman kontrakannya. Tetap menyeduh kopi hitam yang sama. Tetap mengantar Amira berangkat sekolah dengan senyum dan doa yang sederhana. Suatu sore, ketika Ilham sedang duduk di teras, datang seorang pria berjaket ojol tua. Motornya terparkir di seberang gang. Wajahnya terbakar matahari, matanya tajam, dan jaketnya penuh tambalan. "Mas Ilham." "Iya, saya sendiri." Pria itu mendekat. Di tangannya ada sebuah amplop putih yang mulai menguning di pinggirnya. "Ini titipan dari teman lama. Dulu dia kerja sama ayahmu. Dia minta surat ini disampaikan kalau suatu hari kamu sudah cukup kuat untuk menerima isinya." Ilham menerima amplop itu perlahan. Napasnya tertahan. Ia membuka amplop itu di ruang tamu kecilnya. Di dalamnya ada secarik kertas lusuh, tulisan tangan lama, tinta hampir pudar. Itu tulisan ayahnya. "Ilham, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah jadi lelaki yang cukup kuat untuk tidak hidup dalam dendam. Aku tahu dunia gak selalu adil. Aku tahu kamu akan lihat hal-hal yang bikin kamu ingin menyerah. Tapi satu hal yang aku percaya, kamu tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya menjadi orang kecil. Dan justru dari rasa itu, kamu bisa jadi orang besar. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena kamu gak lupa cara bersyukur dan memanusiakan orang lain. Dan kalau suatu hari kamu berdiri di tempat tinggi, ingat, orang yang rendah hati tak pernah berdiri sendiri. Dia membawa ribuan suara orang diam bersamanya." Ilham menatap surat itu lama. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Amira memeluknya dari samping, pelan. Mereka berdua diam, membiarkan suara ayah mereka bergema dalam dada masing-masing. 1 minggu kemudian, panggilan dari showroom pusat datang lagi. Kali ini bukan permintaan maaf, melainkan sebuah ajakan kolaborasi besar-besaran. Direktur showroom Rendra datang langsung ke kontrakan Ilham, membawa proposal kerjasama pelatihan nasional bernama Nilai Jalanan, Hati Manusia. "Kami ingin kamu jadi wajah dari kampanye perubahan sistem pelayanan kami. Bukan hanya di showroom, tapi juga dalam pendekatan kami ke masyarakat kecil." Ilham tidak langsung menjawab. "Pak Rendra, saya akan bantu. Tapi saya punya syarat." "Apapun, Mas Ilham. Jangan pakai nama saya untuk promosi. Jangan jadikan ini soal saya. Jadikan ini soal orang-orang yang gak pernah punya panggung. Tentang ayah saya. Tentang ribuan ayah lain yang dipandang rendah padahal mereka tulus. Tentang anak-anak muda yang kerja dari pagi sampai malam tapi tetap dianggap tak punya masa depan. Saya hanya ingin perubahan yang nyata. Bukan sekadar iklan." Rendra menunduk. "Kami akan hormati itu." Sebulan kemudian, Ilham naik ke atas panggung di sebuah stadion kecil tempat acara peluncuran pelatihan pertama showroom Kawasaki untuk para karyawan barunya. Acara itu bukan tentang produk, tapi tentang pelayanan, tentang harga diri, tentang rasa hormat. Audiensnya bukan orang kaya, melainkan tukang parkir, montir, ojek online, satpam, hingga penjual gorengan. Di panggung,
Ilham berdiri mengenakan jaket hijau pudar dan helm lamanya yang sudah penyok di sisi kanan. Hari ini saya gak akan banyak bicara. Saya cuma ingin kalian lihat helm ini. Ini helm yang saya pakai selama 5 tahun. Bukan sekadar pelindung kepala, tapi pelindung harga diri. Ia angkat helm itu tinggi-tinggi. Lampu panggung menyinari permukaannya yang baret, lecet, dan kusam. Tapi justru dari situ, orang bisa melihat cerita. Setiap baret ini ada kisah. Tiap lecet ada pengorbanan. Tiap goresan ada perjuangan. Dan saya mau kita semua berhenti menilai orang dari bersih tidaknya helm mereka. Stadion hening. Semua menunduk. Semua mendengar bukan dari mulut, tapi dari hati. Malamnya, Ilham pulang tanpa pengawalan, tanpa konvoi, tanpa kemewahan. Hanya dengan motor ninja hitamnya, ia melaju menyusuri jalanan kota yang mulai lengang. Lampu jalan menyala satu persatu. Di trotoar, beberapa anak kecil menjual tisu. Seorang ibu mendorong gerobak berisi pakaian bekas. Dan seorang pria tua duduk di atas tikar plastik, menawarkan minuman botol. Ilham berhenti. Ia turun dari motor dan duduk di samping pria tua itu. Jualan, Pak? Iya, Nak. Dari sore belum ada yang beli. Tapi gak apa-apa, saya udah biasa. Ilham mengeluarkan dompet, lalu mengambil selembar 100.000 dan menyerahkannya. Buat semuanya ya, Pak. Pria itu menatapnya heran. Kamu Ilham, kan? Yang viral itu? Bukan. Saya cuma orang kecil yang belum lupa rasanya diperlakukan kecil. Ilham bangkit. Lalu menyalakan motor lagi dan melaju. Di kaca spionnya, wajah pria tua itu tampak mematung, lalu tersenyum pelan. Keesokan harinya, sebuah email masuk ke kotak masuk Ilham. Dari Kementerian Sosial. Kami ingin mengundang Mas Ilham sebagai pembicara utama dalam Forum Nasional tentang Pemberdayaan Masyarakat Marginal. Kisah dan integritas Mas menjadi inspirasi dalam rencana kebijakan terbaru kami. Mohon konfirmasi kesediaan. Ilham membaca pelan. Ia tersenyum. Bukan karena ingin dikenal, tapi karena suara-suara dari jalanan mulai didengar. Dan helm itu masih ada di rak kayu kontrakan. Masih baret. Masih penyok. Tapi kini, memantulkan cahaya panggung. Pagi itu, kota masih tertidur. Matahari baru saja menyembul dari balik gedung-gedung tinggi, menyinari trotoar basah sisa gerimis malam. Ilham berdiri di depan gerbang sekolah tempat Amira belajar. Hari ini, adiknya mendapat penghargaan sebagai salah satu lulusan terbaik. Ia mengenakan jaket sederhana, memegang buket bunga kecil dan sebuah amplop berisi hadiah yang ia kumpulkan dari hasil narik selama sebulan terakhir. Walaupun sekarang ia punya akses ke banyak hal, uang bukan lagi tujuan utamanya. Baginya, memberi dengan hasil keringat lebih berarti daripada menerima karena popularitas. Amira keluar dari gedung aula sekolah, mengenakan toga, matanya sembab karena menangis bahagia. Ia melihat kakaknya dan langsung berlari memeluk erat. Mas, kita berhasil. Mas, kita sampai di sini. Suaranya pecah. Ilham menahan air mata yang hampir jatuh. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Selamat ya, Mir, sekarang giliranmu yang bikin perubahan." "Enggak, Mas. Aku gak akan bikin perubahan. Aku akan teruskan perubahan yang Mas mulai." Di belakang mereka, beberapa guru dan wali murid memandangi dengan wajah haru. Ada yang mengambil foto diam-diam. Tapi tidak ada keramaian seperti biasa.
Hanya kesunyian yang penuh makna. Sore harinya, Ilham kembali menerima panggilan kerja sama. Kali ini dari sebuah yayasan yang ingin mendirikan Rumah Keberanian, sebuah tempat bagi para anak jalanan, mantan narapidana, pengamen, dan korban penggusuran untuk belajar keterampilan hidup, pendidikan dasar, dan pelatihan etika kerja. Dan mereka ingin Ilham menjadi pembimbing utama. Ia datang ke lokasi yang ditunjuk. Sebuah bangunan tua di pinggiran rel kereta api yang sedang direnovasi. Di sana, puluhan anak muda sedang mengecat dinding, membersihkan puing-puing, dan menata buku-buku sumbangan. Ilham melangkah pelan. Ia melihat anak laki-laki dengan rambut acak-acakan sedang menyusun rak buku. Anak itu menoleh, dan begitu melihat Ilham, ia berlari menghampiri. "Mas Ilham ya? Aku dengar kisah Mas dari relawan. Aku dulu tukang pungut botol di lampu merah. Sekarang aku bantu di sini. Aku mau jadi kayak Mas." Ilham memeluk anak itu. Diam. Lama. Matanya menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. "Pak, lihat ini. Kita gak sia-sia berjuang." 1 minggu kemudian, komunitas ojol nasional mengadakan acara besar di lapangan Senayan. Ilham diundang sebagai tokoh kehormatan. Tapi ia datang tidak lewat pintu belakang, tidak diantar mobil mewah, tidak dengan pengawalan. Ia datang dengan motor ninjanya, helm lamanya, dan jaket ojol pudar yang tetap ia simpan dengan bangga. Ribuan ojol berkumpul. Bendera hijau dan kuning berkibar di sepanjang tenda. Aroma nasi bungkus, kopi sachet, dan tawa yang tak dibuat-buat memenuhi udara. Semua menyambut Ilham seperti saudara yang lama hilang. "Itu dia, bro, Ilham. Yang bikin kita gak takut lagi disuruh mundur dari mall. Respect. Semoga anakku nanti kayak dia. Dia gak cuma viral, dia nyata." Ilham naik ke panggung. Kali ini, tanpa teks, tanpa protokol, tanpa naskah. Ia berdiri, mengangkat helmnya tinggi-tinggi, lalu berkata, "Teman-teman semua, kita bukan cuma tukang antar. Kita pengantar harapan buat keluarga. Kita bukan cuma pengendara, kita penggerak hidup. Jangan pernah biarkan orang nilai kita dari jaket yang kotor atau motor yang tua." Sorak-sorai meledak. Tangis dan tawa bersatu. Tak sedikit dari mereka menunduk, memeluk hal masing-masing seperti memeluk hidup mereka sendiri. Dan kalau ada yang bilang kita gak punya masa depan, kasih lihat. Masa depan itu bukan tentang gedung tinggi. Masa depan itu tentang orang-orang yang tetap jujur, walau dihina. Ilham turun dari panggung, dikerumuni puluhan orang yang menyalami, memeluk, dan mengucapkan terima kasih. Tapi ia tetap Ilham. Ia tetap memanggil anak kecil dengan senyum, tetap membeli es teh dari pedagang keliling, dan tetap mengikat tali sepatunya sendiri. Malam itu, ketika ia pulang ke kontrakan kecilnya, ia duduk di depan rumah sambil menyeruput kopi. Amira duduk di sampingnya, menyisir rambutnya yang panjang sambil membaca buku hukum. "Mas, Haum. Kalau suatu hari nanti aku jadi pengacara, aku mau bela orang-orang yang gak bisa bayar pengacara." Ilham menoleh, tersenyum. "Mas gak pernah bangga soal motor ninja itu, Mir. Tapi Mas bangga punya adik kayak kamu." Amira tersenyum. Lalu menatap ke langit. "Pak, lihat anak-anakmu sekarang." Saat malam makin larut, suara azan Isya dari musola kecil di ujung gang mengalun pelan. Ilham menatap helmnya yang tergantung di dinding. Ia bangkit, mengambilnya, dan memeluk sebentar sebelum menggantungkannya kembali. Luka masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
Tapi dari luka itu, tumbuh suara-suara yang tak bisa dibungkam lagi. Dan selama helm itu masih tergantung, selama motor itu masih menyala, selama satu senyum masih bisa diberikan di jalanan, nama Ilham akan terus hidup. Bukan di papan iklan, bukan di baliho besar, tapi di hati orang-orang kecil yang kini tahu bahwa harga diri tidak bisa dibeli, tapi bisa diperjuangkan. Bulan berganti. Berita tentang Ilham mulai meredup dari sorotan media. Dunia digital bergerak cepat, dan cerita yang kemarin menggetarkan hati, kini digantikan kisah-kisah baru yang viral sesaat. Namun bagi orang-orang yang pernah disentuh oleh perjuangan Ilham, namanya tidak pernah pudar. Nama itu kini disebut dengan lembut oleh para tukang ojek di ganggang sempit, oleh ibu-ibu pemulung yang mengais di tepi rel, oleh anak-anak muda yang menggenggam mimpi walau tanpa fasilitas. Ilham menjadi lambang bahwa kebaikan bisa hidup dalam diam, bahwa keteguhan tak perlu mikrofon. Di showroom-showroom seluruh Indonesia, pelatihan dengan modul nilai jalanan, hati manusia resmi dijalankan. Dan di tiap sesi, kisah Ilham diputar tanpa glamor, hanya dengan suara narasi dan foto helm baret yang tergantung di dinding. Di sebuah taman kecil, tepat di samping showroom Kawasaki tempat semua kisah bermula, dibangun sebuah monumen sederhana. Sebuah patung helm usang dari logam, di bawahnya tertulis, "Untuk setiap orang kecil yang pernah dianggap tak berarti. Kami mendengarmu. Kami melihatmu. Dan kini, kami belajar darimu." Ilham sendiri tak pernah datang ke taman itu. Bukan karena sombong, tapi karena ia tahu kisahnya bukan miliknya lagi. Ia telah menyerahkannya untuk dimiliki oleh semua yang berjuang di jalan, di pasar, di ujung trotoar, dan di dalam hati mereka yang tak pernah menyerah walau dipandang rendah. Dan ketika suatu pagi seseorang bertanya kepadanya, "Apa yang paling Mas banggakan dari semua ini?" Ia menjawab sambil tersenyum, "Bukan motornya, bukan viralnya. Tapi ketika aku tahu, luka yang kupunya dulu, ternyata bisa menjadi cahaya kecil bagi orang lain yang sedang tersesat di jalan." Dan dari jalanan tempat semuanya dimulai, ia terus melaju. Bukan untuk dikenal, tapi untuk tetap jadi suara dari helm yang dulu pernah ditertawakan. Dan kini, dihormati dalam diam.